Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mendapatkan materi bioenergetika cabang dari termodinamika biokimia. Beranggotakan saya sendiri Muhammad Arif Tama Kautsar dengan NPM 140210210040 dengan rekan saya. Saya Evi Wulandari dengan NPM 140210210036. Saya Nabila Zara Sofwa dengan NPM 140210210051. Kami akan menjelaskan materi tentang bioenergetika. Oke, pertama apa itu bioenergetika? Bioenergetika adalah studi kuantitatif tentang bagaimana sistem biologis mendapatkan dan menggunakan energi. Mempelajari mengenai perubahan energi dari satu bentuk dan bentuk lainnya. Untuk energinya akan dijelaskan di slide selanjutnya, lalu transduksi energi biologis mematuhi hukum termodinamika. Jadi bioenergetika ini didasari oleh hukum termodinamika. Oke, untuk hukum termodinamika itu sendiri adalah terbagi menjadi dua, yakni hukum termodinamika pertama, yakni energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, energi bersifat kekal. Lalu untuk yang kedua, setiap perpindahan energi akan meningkatkan entropi. Entropi sendiri adalah satuan besaran yang ada kaitannya dengan temperatur, namun tak dapat digunakan untuk melakukan usaha. Lalu energi yang disebutkan sebelumnya ada empat, yakni ATP, NADH, NADPH, dan FAD2. Oke, lalu apa pentingnya kita mempelajari bioenergetika atau manfaatnya apa? Di sini berkaitan dengan metabolisme, yang di mana dari kita bisa mengetahui zat makanan apa saja yang bisa diubah menjadi energi, ya sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu memahami struktur makromolekul meliputi karbohidrat, protein, dan juga lipid, lalu transportasi membran. Baik, untuk dari saya sekian, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah metabolisme. Metabolisme ini berasal dari kata metabole dari bahasa Yunani yang artinya adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam sel makhluk hidup. Nah, reaksi-reaksi yang terjadi dalam tubuh ini sangatlah kompleks sehingga kita dapat mengelompokkannya menjadi dua berdasarkan produk yang dihasilkan. Yang pertama adalah metabolisme primer, merupakan metabolisme yang utama yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan sel. Contohnya yaitu metabolisme karbohidrat dan protein yang digunakan dalam pembentukan dan aktivitas seluler. Yang kedua adalah metabolisme sekunder. Ini berperan dalam pembentukan senyawa-senyawa tertentu dalam jumlah yang kecil. Misalnya untuk mensintesis senyawa-senyawa racun atau senyawa yang berguna dalam pertahanan diri. Selanjutnya, pada bahasan kali ini kita akan fokus kepada metabolisme primer. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu katabolisme yang mana berhubungan dengan reaksi penguraian dan anabolisme yang berhubungan dengan reaksi pembentukan. Nah, pada katabolisme ini terjadi pemecahan molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil untuk menghasilkan energi, yang merupakan ini reaksi eksergonik. Terdapat 3 tahapan katabolisme. Yang pertama adalah pemecahan makromolekul menjadi monomer. Di dalamnya terdapat karbohidrat yang menjadi monosakarida, kemudian protein menjadi asam amino, dan lipid menjadi gliserol dan asam lemak. Tahap kedua adalah glikolisis yang merubah glukosa menjadi pirufat. Yang ketiga adalah siklus asam sitrat atau Krebs yang mengubah asetil-CoA menjadi air dan CO2 yang pada akhirnya nanti akan menghasilkan sebuah energi. Nah, energi yang didapatkan ini dibebaskan atau disimpan dalam ATP. Kemudian untuk anabolisme merupakan pembentukan molekul kompleks dari molekul yang sederhana. Nah, merupakan reaksi endergonik. Nah, anabolisme ini menghasilkan produk yang lebih beragam, di mana jumlahnya lebih banyak atau lebih kompleks. Selanjutnya, di sini kita dapat melihat jalur proses metabolisme. Terlihat kalau katabolisme itu mengerucut ke produk yang lebih sedikit, sedangkan anabolisme di sebelah kanan ini membentuk produk yang jumlahnya lebih beragam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya
Dalam bioenergetika, terdapat dua reaksi yang melibatkan energi. Reaksi tersebut adalah reaksi eksergonik dan reaksi endergonik. Reaksi eksergonik adalah reaksi yang menghasilkan energi bermuatan negatif, sedangkan reaksi endergonik adalah reaksi yang memerlukan energi bermuatan positif. Bagaimana cara mengetahui reaksinya akan maju atau mundur? Diketahui dari konstanta kesetimbangannya. Jika energi bebas memiliki hasil lebih dari 1, arahnya akan maju. Jika sama dengan 1, arahnya akan ke kanan atau ke kiri. Jika kurang dari 1, akan berjalan balik. Di sini ada contoh reaksi eksergonik dan endergonik. Contoh dari reaksi eksergonik adalah fotosintesis. Contoh dari reaksi endergonik adalah fermentasi alkohol. Pasangan reaksi. Banyak proses yang menjadi ciri kehidupan memerlukan masukan energi atau endergonik. Namun, reaksi endergonik dapat dibuat untuk melanjutkan arah yang diinginkan jika digabungkan ke reaksi eksergonik. Contohnya adalah glikolisis. Glikolisis berasal dari kata gliko yang berarti gula dan lisis yang berarti penguraian. Glikolisis merupakan proses penguraian gula 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirufat berkarbon. Glikolisis ini terbagi menjadi 2 fase. Fase yang pertama, fase memerlukan ATP. Glikolisis diawali dengan fosforilasi gula membentuk glukosa 6-fosfat. Kemudian, glukosa 6-fosfat mengalami isomerisasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Lalu, fruktosa 6-fosfat mengalami fosforilasi menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Setelah itu, mengalami isomerisasi kembali menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Fase kedua adalah fase yang menghasilkan ATP. Gliseraldehida 3-fosfat mengalami oksidasi dan berubah menjadi 1,3 difosfogliserat. 1,3 difosfogliserat ini merupakan senyawa tinggi. Dengan bantuan fosfogliserat kinase, kemudian dia akan berubah menjadi 3 fosfogliserat. Setelah itu berisomerisasi menjadi 2 fosfogliserat, kemudian berubah menjadi fosfonol pirufat, lalu terakhir berubah menjadi pirufat. Di sini ada struktur energi kimia. Di sini ada struktur ATP, yaitu adenosin trifosfat, berarti dia ada 3 fosfat. Fosfat pertama dan kedua itu dia yang bisa menghasilkan energi. Kalau ATP lepas 1 fosfat, dia menghasilkan ADP. Kalau ADP melepas 1 fosfat, dia akan menghasilkan AMP. Nah, kalau sudah AMP berarti fosfat terakhir itu dia tidak bisa menghasilkan energi. Hanya bisa fosfat pertama dan kedua. Nah, di sebelahnya belum tadi. Di sebelahnya ada struktur NAD dan NADH. Berbeda dengan NADP, bedanya adalah di gugus hidroksil teresterifikasi dengan fosfat. Selanjutnya, di sini ada jumlah ATP dalam perombakan glukosa. Jadi ada yang jumlahnya 36, ada yang jumlahnya 38. Kenapa bisa berbeda? Karena itu tergantung pada jalur yang dipakai. Kalau dia menggunakan jalur sistem ulang alik gliserol fosfat, maka yang dihasilkan hanya 36 ATP. Tapi kalau jalur yang di atasnya akan dihasilkan 38 ATP. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah peristiwa saat kunang-kunang mengeluarkan cahaya. Ini berkaitan dengan bioenergetika. Nah, bagaimana kunang-kunang menghasilkan cahaya? Nah, cahaya yang dikeluarkan oleh kunang-kunang ini berasal dari bagian bawah perut kunang-kunang yang dihasilkan oleh photosites atau lapisan kecil sel reflektif yang mengeluarkan cahaya berwarna kuning kehijauan. Nah, di dalam sel reflektif ini terdapat sebuah organel yang disebut peroksisom. Nah, kunang-kunang menghasilkan reaksi kimia di dalam tubuh mereka sehingga memungkinkan untuk menyala. Nah, jenis produksi cahaya yang disebut jenis produksi cahaya ini disebut bioluminescence. Nah, ketika oksigen, kalsium, dan adenosin trifosfat atau ATP dalam peroksisom bereaksi dengan protein luciferin di dalam luciferase dan enzim bioluminescence, nah cahaya akan dihasilkan. Cahaya kunang-kunang ini berbeda dengan cahaya bola lampu. Cahaya kunang-kunang dingin, karena jika cahaya kunang-kunang itu panas,
mungkin akan segera mati saat ia menyala. Nah, untuk memadamkan cahaya, kunang-kunang ini akan menghilangkan oksigen. Dalam hal ini, gas oksida nitrat memainkan peran penting dalam pengendalian kilat kunang-kunang. Singkatnya, ketika cahaya kunang-kunang mati, maka tidak ada oksida nitrat yang diproduksi. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.